Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal memberitahu kalian bagaimana cara membuat power up untuk mengembalikan timer menjadi penuh. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Jika videonya berguna, jangan lupa untuk support kita melalui Saweria ataupun sosial bus. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih dan kita langsung saja. Jadi di sini saya sudah implementasi timer dengan dua tipe ya. Satu dengan teks, satu dengan slider. Oke, bisa kita langsung tes saja. Oke, ini 10 detik ya. Keduanya aku setting ke 10 detik. Oke, dia berkurang, ini juga berkurang. Oke. Jadi di sini kita bakal bikin terlebih dahulu untuk button dari power up-nya. Kita bikin button saja di sini. Oke, kita taruh tengah, nggak masalah. Untuk peletakannya terserah kalian ya. Saya hanya memberitahu kalian bagaimana cara sistem kerjanya. Oke, button power up. Oke, good. Setelah itu kita bakal langsung saja ke script. Sebenarnya scriptnya itu tidak perlu memikirkan yang susah-susah karena kita tinggal melakukan replace dengan value timer sebelumnya. Oke. Jadi di sini sudah ada beberapa variabel ya dari timer sebelumnya. Kita bakal tambahin di bawah aja. Power up. Power up apa ya enaknya? Timer full. Nah, kembali. Jadi caranya cukup mudah. Jadi kita perlu menyimpan dulu variabel ataupun value dari timer yang kita gunakan. Jadi andai kata timer yang kita gunakan dalam permainan tersebut adalah 10 detik, jadi kita perlu menyimpannya terlebih dahulu 10 detik. Jadi waktu power up-nya digunakan, kita langsung replace, ganti dengan 10 detik lagi. Jadi tidak perlu dipikirkan bagaimana cara menambah ataupun kurangnya berapa dari sebelumnya. Jadi tinggal di replace saja, oke? Kita bakal nyimpan dulu, kita gunakan public saja, public float ya. Float default ya, default timernya. Setelah itu kita bakal matikan ya. Jika sudah digunakan kita matikan saja, berarti kita perlu public game object ataupun langsung button juga bisa, terserah kalian. Button saja, kita matikan intractable-nya saja. Button power up. Ini juga sebenarnya terserah kalian ya, sistem game kalian gimana. Kalau ingin dimatikan intractable-nya, dia bakal menjadi abu-abu dan tidak bisa digunakan lagi. Cukup seperti ini, kita bakal bikin function public untuk kita letakkan di dalam button. Public void. Oke, button power up timer full ya. Kita perlu menyimpannya terlebih dahulu. Kita taruh atas ya, sebelum timernya dikurangi juga tidak masalah. Kita taruh atas. Default timer game itu berapa? Kita ambil dari yang kalian gunakan. Andai kata kalian dari slider ataupun timer, kalian bisa ngambil dari total timernya. Oke. Total timer dalam permainan kalian. Karena di sini aku ada dua, berarti saya implementasi dulu ke arah slider ya. Yang atas slider, berarti di sini slider. Tinggal kalian gini aja, total timer. Tinggal kalian ambil total timer slider, titik koma, oke. Get value timer slider. Cukup seperti itu. Setelah itu kita ke arah power up timer full. Kita bakal replace. Berarti kita perlu akses value-nya ya, value dari slider timer karena seperti di sini slider timer itu perlu di setup ya untuk bagian value-nya. Value sama dengan max value. Cukup seperti itu. Kita sebenarnya kalau slider malah lebih mudah ya. Dia bisa langsung ngambil max value ya. Tidak perlu menggunakan default timer game. Karena kalau kalian menggunakan teks, dia tidak ada penyimpanan sementaranya. Tidak ada targetnya. Kalau slider dia ada targetnya max value. Jadi kalian bisa menggunakan antara ini, terserah kalian. Jadi bisa gunakan default bukan. Dari slider dulu ya. Slider, kita akses slider timer dot value. Itu bisa langsung saja kita replace sama dengan dari default lagi timer game seperti ini. Replace dengan variabel baru ataupun dengan slider max lagi juga bisa. Slider dot max value itu sama dengan dari max value sama dengan dari slider timer dot max value. Nah, replace dengan variabel max value. Karena sama, max value itu adalah 10, habis di setup di sini. Ini kan sama-sama ngambil dari total timer slider nih. Max value mengambil dari total timer slider, default timer game diambil dari total timer slider. Jadi kalian sesuaikan dengan nama variabel kalian, jadi kalian tidak perlu bingung. Dan di sini itu kalian gunakan salah satu juga tidak masalah. Tinggal kalian komen, saya komen saja saya menggunakan default timer game ya. Jadi saya menggunakan variabel baru.
Oke, setelah kita replace, tinggal kita matikan dari button power up-nya. Button power up-nya yang kita matikan itu interactable-nya ya. Berarti dot interactable sama dengan false. Oke. Matikan interactable-nya. Matikan interactable. Nah, seperti ini, cukup seperti ini. Kita kembali ke Unity. Kita ke arah script. Di sini ada button ya. Button dari power up. Oke, aku kasih space ya mungkin ya, biar enak. Ataupun header. String, sorry. Petik 2 dulu. Oke, kita kembali ke Unity. Default timer tidak perlu diotak-atik. Button power up kita drag saja. Dan di dalam button power up kita klik. Kita on kliknya kita klik. Kita drag dari script kita. Kita cari fungsinya tadi adalah namanya button power up timer full. Kita Ctrl S, kita apply. Timer slider ya yang kita kerjakan. Dia udah berkurang, kita sudah nyimpen defaultnya 10. Kita klik, dia kembali ke 10. Mantap, good. Jadi seperti itu ya. Timer yang atas sudah berkurang karena kita tidak implementasi yang atas. Jadi kita apply, kita bakal implementasi juga yang atas ya. Aku kasih slash saja di sini. Ini adalah timer slider. Kita yang bawah timer text. Oke. Kita bikin 2 variabel berarti ya. Ini yang ini untuk timer game. Kita tambahin aja di depan. Ctrl R dulu aja 2 kali. Aku bedain ya biar kalian tidak bingung. Ini slider. Nah, default timer slider game dan kita tambahin lagi di sini public float default timer text game. Oke. Aku bedain namanya, satu menggunakan slider, satu gunakan text, oke? Yang atas adalah get value dari slider. Yang bawah kita langsung panggil, jika kalian menggunakan text ya yang ini, panggil saja default timer text-nya sama dengan kita perlu simpan dulu value-nya dari timer ya, total timer. Kalau nama kalian timer doang ya silakan akses timer doang berarti. Jika nama kalian adalah total timer ya silakan. Jadi sesuaikan dengan variabel kalian, total timer text. Oke, cukup seperti ini. Value timer text. Oke. Setelah kita simpan, kita bakal reset ya value-nya. Reset, replace. Replace text itu langsung kita akses ke total timer text sama dengan dari default timer text game. Oke. Gini ya. Replace dengan variable. Replace value aja ya. Replace value tidak usah dengan karena ini ada 2 perbedaan. Oke, sorry. Replace value timer gini aja. Setelah itu untuk bagian button false kita taruh bawah aja karena dia menjalankan keduanya. Jadi yang beda ini cuma atas bawah ini aja. Jadi kalau kalian menggunakan slider kalian bisa menggunakan antara kedua ini mau max value ataupun menggunakan variabel baru. Kalau timer text kita tinggal replace dengan value timer yang telah kita simpan dari default timer text gamenya ya. Oke, kita Ctrl S. Oke, kelupaan aku. Enggak sih, enggak masalah. Dia timernya seharusnya dia langsung melakukan pembaruan UI-nya karena dia berjalan di update ya. Oke, kita play. Karena tidak ada yang perlu di drag, dia udah yang teks sudah 10 juga, dia udah nyimpan. Ini 5. Kita klik timer, dia kembali ke 10 detik. Good. Kenapa itu tidak ditampilkan 10 detik? Karena dia begitu cepat ya. Waktu angka 10, dia langsung ganti ke angka 9 dan milidetiknya jalan. Jadi tidak perlu khawatir. Kalian bisa lihat juga ada di short saya. Ini loh. Mengapa timer tidak tampil dengan value yang kita inginkan? Nah, kalian bisa saja melihat ini jika kalian tidak percaya. Oke? Mantap. Mungkin untuk tutorial power up-nya cukup sampai sini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.